Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandra Priyan Prayoga. Di sini saya akan membahas tugas besar analisis biaya tentang laporan keuangan. Kelompok saya di sini disusun oleh Setiawan, Sandra Priyan Prayoga, saya sendiri, dan Alifian Akbar. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas besar dalam dua makalah ini dalam bentuk maupun isinya yang sederhana tentang biaya produksi dan contoh kasus perhitungan biaya produksi dengan karakteristik perusahaan yang berbeda seperti purchase costing dan job order costing. Di sini daftar isinya dan saya langsung mulai saja di bab 1, pendahuluan latar belakang. Laporan keuangan adalah suatu dokumentasi yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan alat penting yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi nirlaba maupun individu. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemangku kepentingan internal dan eksternal dan entitas yang bersangkutan. Para pemangku kepentingan dan eksternal mencakup investor, pemberi pinjaman, pemerintah, dan masyarakat umum. Laporan keuangan umumnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi income statement, neraca balance sheet, dan laporan arus kas cash flow statement. Laporan laba dan rugi menyajikan informasi mengenai pendapatan, biaya, dan laba bersih suatu entitas dalam periode waktu tertentu. Neraca menunjukkan posisi keuangan entitas pada titik tertentu dalam waktu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Sementara itu, laporan arus kas menggambarkan arus masuk dan keluar uang tunai selama periode waktu tertentu. Tujuan utama penyusunan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan, andal, dan terkini mengenai kinerja keuangan entitas. Laporan keuangan ini dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja, pengambilan keputusan investasi, pengukuran risiko, dan pembandingan dengan entitas sejenis. Rumusan masalah. Peranan penting keakuratan laporan keuangan dalam pengembangan sebuah perusahaan. Bagaimana cara melakukan perhitungan laporan? Tujuan masalah. Untuk mengetahui peranan penting laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Untuk mengetahui cara menghitung laporan keuangan secara akurat. Kita langsung masuk bahas kedua, pembahasan bab 2. Apa itu laporan keuangan dalam sebuah perusahaan? Laporan keuangan dalam sebuah perusahaan adalah suatu dokumentasi yang mencerminkan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan menyajikan data dan fakta mengenai aset, kewajiban, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, investor, pemberi pinjaman, dan pihak-pihak lain berkepentingan. Laporan keuangan perusahaan biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian utama yaitu laporan laba rugi income statement, neraca balance sheet, dan laporan arus kas cash flow. Rugi bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dalam waktu tertentu. Neraca mencerminkan posisi keuangan perusahaan pada titik tertentu dengan menunjukkan aset seperti kas piutang, persediaan kewajiban seperti utang-hutang, dan modal perusahaan. Laporan arus kas menjelaskan pergerakan uang masuk dan keluar dari perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan keuangan juga mencakup catatan footnotes yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang metode pengukuran, kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan yang relevan. Catatan-catatan ini membantu pemahaman yang lebih mendalam mengenai angka-angka terdapat dalam laporan keuangan.
Dalam rangka menyusun laporan keuangan, perusahaan harus mengikuti prinsip berlaku umum Generally Accepted Principles GAP yang berlaku di negara atau wilayah hukum perusahaan tersebut beroperasi. Prinsip-prinsip ini memberikan pedoman tentang bagaimana mengukur, mengakui, dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan dengan tujuan memberikan informasi dan konsisten, relevan, dan dapat diandalkan. Oke, kita akan apa itu laporan keuangan, dan kita masuk ke bahas kedua. Dua contoh kasus perhitungan biaya produksi dengan karakteristik perusahaan yang berbeda seperti proses costing, job order costing, activity based costing. Langkah-langkahnya ini: 1. Menyusun laporan produksi, identifikasi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja BTK, dan biaya overhead pabrik BOP untuk setiap departemen DEP 1 dan DEP 2. B. Hitungan total biaya produksi untuk setiap departemen. C. Tentukan jumlah unit yang dimasukkan dalam proses pada bulan tersebut setiap departemen. 2. Menyusun laporan transfer. A. Identifikasi jumlah unit yang ditransfer di DPT Departemen 1 ke Departemen 2. Pada bulan tersebut, hitung biaya total transfer untuk setiap departemen untuk mengalihkan jumlah unit yang ditransfer dengan biaya per unit. 3. Menyusun laporan produk dalam proses akhir. Identifikasi jumlah unit produk dalam proses akhir untuk setiap jenis produk BBB dan BTK. Pada akhir bulan tersebut, hitungan jumlah biaya produk dalam proses akhir. 4. Menyusun laporan harga pokok produk dalam pembahasan proses awal. A. Identifikasi harga pokok produk dalam proses awal untuk setiap jenis produk BBB dan BTK pada awal bulan tersebut. Tambahan biaya bahan baku BTK dan BOP pada harga pokok produk proses awal dan mendapatkan total harga pokok produk dalam proses awal. Oke, kita langsung bagian penutup bab 3. Laporan proses costing kasus pertama produksi di Juli 2000 di PT Selamat Sempurna Tbk melibatkan dua departemen, yaitu 1 dan 2. Total departemennya 40.000 kg departemen 1. Total produk proses akhir pada bulan tersebut adalah 9.000 kg untuk BBB dan 3.000 kg untuk BTK di departemen 1. Harga pokok produk proses awal pada bulan tersebut adalah 11.140.000. Total biaya produksi untuk BBB di departemen 1 adalah 20.200.000. Total biaya produksi untuk BTK di departemen 1 adalah 29.775.000. Total biaya produksinya adalah BOP 37.315.000. Laporan job order costing kasus kedua. Sama di bulan Juli 2000 di PT Selamat Sempurna Tbk, total proses awal pada bulan tersebut adalah 6.000 kg untuk departemen 1. Total produk dalam proses akhir bulan tersebut adalah 11.000 kg BBB dan 5.000 kg untuk BTK departemen 1. Harga pokok produk dalam proses awal bulan tersebut adalah 13.150.000. Total biaya produksi untuk BBB dan BT adalah 23 juta ribu, dan total biaya untuk BTK departemen 1 adalah 31 juta ribu, dan total biaya produksi untuk BOP adalah 40.319.000. Produk dalam proses akhir kasus kedua ini terdapat 12.000 kg dalam proses akhir untuk BBB, 7.000 kg untuk BTK, dan 14.150.000 untuk harga pokok produk dalam proses awal. Kesimpulannya adalah dari laporan tersebut adalah adanya perincian biaya produksi dari harga produk setiap departemen dan jenis produk PT Sempurna Tbk. Informasi tersebut memberikan gambaran tentang biaya yang terlibat dalam proses produksi dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengambilan biaya. Estimasi harga pokok produk
dan evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Sarannya adalah analisis biaya produksi adalah teliti secara semua komponen biaya produksi untuk setiap departemen dan jenis produk. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi biaya, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau biaya overhead pabrik. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan mengontrol biaya produksi secara efektif. Dan mohon maaf atas salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Serinda Prayoga, dan ini TB saya kedua. Terima kasih.